down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Radit Permansah, saya dari kelas 9C. Saya akan membahas tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Capiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Pada saat itu, pasukan Kido Butai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya, dan untuk masuk mencari perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatenggali. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6:30, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purwosara. Mereka menyita sedan milik company dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian mencobloskannya ke penjara Bulu sekitar pukul 18 WIB. Pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti di 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatenggali. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir itu. Rakyat menjadi gelisah, sedangkan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala RS Purwosara, sekarang RSUP Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purwosara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, kepala laboratorium Purwosara, segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk di jalan menuju reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu, namun Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya Dr. Soenarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dijaga tentara Jepang yang pendaran bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi. Ditembak secara keji, ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 11:30. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawatnya waktu muda itu tidak dapat diselamatkan. Oke, sampai situ aja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.